Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saat ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam acara kesehatan dengan topik low back pain. Saat ini kita akan pelajari bersama-sama apakah itu low back pain. Low back pain atau yang sering sekali masyarakat awam sebutkan adalah nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah ini banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari. Baik itu pada pria ataupun wanita, ya. Nyeri punggung bawah ini adalah rasa yang tidak nyaman yang kita jumpai di daerah punggung bagian bawah dan bersifat lokal ataupun radikuler. Nyeri yang bersifat lokal ini yaitu nyeri yang hanya dirasakan oleh penderita di bagian punggung bawah. Sedangkan nyeri yang bersifat radikuler adalah nyeri punggung yang bisa dirasakan penderita menjalar hingga ke paha, betis, atau kaki. Jadi nyeri punggung bagian bawah menjalar sampai tungkai bawah. Nah, nyeri punggung bagian bawah ini bersifat akut dan kronis. Kalau bersifat akut, biasanya durasinya itu ada yang terjadi di bawah 4 minggu, sedangkan yang kronis itu di atas 4 minggu, ya bisa sampai berbulan-bulan. Nyeri ini hilang timbul ataupun berulang. Nah, nyeri punggung bawah ini biasanya terjadi 80% pada orang dewasa. Biasanya lebih banyak yang menderita ini adalah kaum wanita dan usia di atas 35 tahun. Di sini kita bisa melihat struktur tulang punggung kita atau tulang belakang kita, biasanya disebut juga dengan vertebra, ya. Ada vertebra cervical, ada vertebra torakal, ada vertebra lumbal, sakrum, dan coccygeus. Dan di sekitar tulang punggung kita ini juga ada struktur-struktur lainnya seperti otot, tendon, ligamen, diskus atau yang sering dikatakan dengan bantalan, kemudian ada saraf dan pembuluh-pembuluh darah di sekitarnya. Saat ini kita akan pelajari apa saja yang menyebabkan nyeri punggung bawah atau faktor-faktor resiko yang mencetuskan terjadinya nyeri punggung bawah. Yang paling banyak adalah sprain atau strain yang sering disebut dengan keseleo atau regangan ligamen ataupun otot-otot di sekitar tulang belakang kita. Nah, ini bisa disebabkan karena aktivitas kita yang terlalu berlebihan, cedera saat berolahraga, ataupun trauma. Nah, penyebab yang berikutnya adalah infeksi. Contohnya osteomelitis atau ada abses di sekitar tulang belakang kita. Penyebab berikutnya adalah keganasan atau neoplasma, adanya peradangan, kemudian aktivitas sehari-hari kita yang kurang baik, postur atau struktur tulang belakang kita, contohnya kifosis atau skoliosis, dan penyebab terakhir adalah obesitas. Obesitas atau kegemukan ini sangat mencetuskan terjadinya nyeri punggung bawah karena tulang punggung kita ini atau tulang vertebra kita ini sangat berat kerjanya untuk menopang berat badan kita yang berlebihan. Nah, jika kita mengalami nyeri punggung bawah dan kita berkonsultasi ke dokter, biasanya dokter akan menyarankan beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan. Bisa pemeriksaan ronsen, tulang belakang, ada CT scan, kemudian MRI, elektromiografi, myelografi, dan pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi yang disarankan oleh dokter. Sebagai tata laksana untuk mencegah nyeri punggung bawah ini, pertama kita dapat mengkonsumsi obat penghilang rasa nyeri. Saran saya lebih baik terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter Anda agar terhindar dari kontraindikasi pemakaian obat yang tidak baik. Kemudian, tata laksana berikutnya kita bisa bed rest atau istirahat atau tirah baring di alas yang datar dan keras. Kemudian tata laksana selanjutnya adalah kita mengatur berat badan kita. Jadi kita mencapai berat badan yang ideal agar tulang punggung kita tidak terlalu berat menopang berat badan kita.
Kemudian, jika nyerinya muncul, kita boleh kompres dengan kompres air panas ataupun kompres air dingin. Tata laksana selanjutnya, kita juga boleh melakukan masase atau tindakan fisioterapi. Sebelumnya berkonsultasi dengan dokter. Kita juga boleh memakai korset ataupun tongkat. Kemudian aktivitas sehari-hari yang bisa kita laksanakan berolahraga ringan seperti jalan kaki, berenang, atau naik sepeda. Tata laksana selanjutnya yang sangat penting adalah kita bisa merubah perilaku kita sehari-hari. Nah, kebiasaan kita sehari-hari yang tidak baik ini bisa saja menyebabkan nyeri punggung bawah karena posisi atau struktur tulang vertebra kita yang kurang baik. Contohnya pada saat kita mengendarai kendaraan atau menyetir, kemudian pada saat kita bekerja di depan laptop, pada saat kita membaca, pada saat kita mengangkat beban, ataupun saat kita berjalan dan tidur. Posisi-posisi yang disarankan agar tulang punggung kita dalam posisi keadaan yang baik adalah, kita bisa lihat dari gambar yang ditampilkan. Nah, ini ada posisi menyetir kendaraan, posisi yang tegak, ya, tulang punggungnya tegak, lurus, tidak membungkuk ke depan ataupun ke belakang. Nah, kemudian contoh kedua, pada saat kita bekerja di depan layar monitor, posisi yang baik adalah posisi yang tidak membungkuk. Jadi kita lebih baik bersandar di sandaran kursi, tegak. Layar komputer kita itu sejajar dengan pandangan mata kita. Dan tangan kita juga posisinya sejajar dengan meja tempat kita bekerja. Contoh berikutnya adalah pada saat kita berdiri ataupun berjalan. Memang disarankan kita posisi yang tegak supaya tulang punggung atau vertebra kita itu tidak membungkuk ke depan. Contoh berikutnya adalah kebiasaan pada saat kita mengangkat beban. Nah, ini sering sekali terjadi di kehidupan sehari-hari. Biasanya pada saat posisi berdiri, ketika kita mengangkat beban, kita langsung tunduk ke bawah. Disarankan untuk menghindari nyeri punggung bawah, pada saat kita mengangkat beban dalam posisi berdiri, sebaiknya kita harus jongkok dulu, ya, ditahan oleh kaki kita, kemudian kita angkat beban, dan beban kita itu tidak melebihi garis mata kita. Jika terlalu berat, kita boleh meminta bantuan dari teman-teman sekitar kita untuk mengangkat beban. Nah, ini adalah contoh berikutnya, ada gambar yang ditampilkan pada saat berjalan dengan tegak lurus, posisi tegak lurus. Kemudian pada saat bekerja di depan layar monitor atau di depan meja, posisi tegak. Kemudian pada saat berkendara, menyetir mobil, dan pada saat membaca buku. Tidak disarankan dalam posisi yang membungkuk ke depan. Pada saat kita tidur, disarankan adalah tidur dengan alas yang datar dan agak keras. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya topik kesehatan yang saya bawakan pada saat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa terhindar dari nyeri punggung bawah atau low back pain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.